Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah ada balik lagi di Bible Study pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita mau berdoa dulu supaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus membantu kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami berkumpul di sini dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu. Bantulah kami, tenangkan pikiran kami, dan jauhkan kami dari kegelisahan yang mengganggu. Terangilah hati dan budi kami agar mampu memahami sabdamu dengan benar. Bimbinglah hati kami juga supaya tidak hanya mendengar, tapi juga menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Tinggallah bersama kami ya Bapa sepanjang pertemuan ini, agar semuanya bisa memuliakan nama-Mu. Berkati juga Romo George yang akan membantu kami dalam malam ini. Biar Roh Kudus memenuhi Romo dan dalam pengajaran malam ini. Terima kasih ya Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Amin. seperti biasa kita akan mulai dengan bacaan Injil. Oke. Oke, bacaan Injil yang akan kita baca, akan kita diskusikan, bertanya-tanya. Pada hari ini adalah Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 12. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tidak khusus. Ayo, siapa yang sudah baca handout yang diberikan kepada dari Romo? Apakah ada pertanyaan? Sebenarnya aku ada pertanyaan sih, Mo. Pertanyaanku adalah, apakah Purgatory termasuk bagian dari rumah Bapa? Oh, nggak kedengeran kayaknya. Kedengaran sih. Oke. Eh, Kalau dalam ajaran
ajaran gereja sih dibedakan Romo putus-putus mo. memang. Oh, Romonya putus-putus suaranya. Romo, suaranya putus-putus, Romo. Sekarang, sekarang bagaimana? Oke, sekarang udah lumayan, Mo. Terima kasih. Ya, baik. Memang dari ajaran gereja itu dibedakan antara dunia tempat kita sekarang ini hidup dan dunia ini akan berlalu seperti dalam 1 Yohanes juga dikatakan surga dan bumi ini akan berlalu. Bukan, langit dan bumi ini akan berlalu. Jadi dunia yang kita kenal ini tidak sifatnya sementara. Ini jelas berbeda dengan langit dan bumi yang baru yang dijanjikan dalam misalnya kitab Wahyu kepada Yohanes itu. Eh, Dan antara dunia kita sekarang dan langit dan bumi yang baru, yaitu kediaman yang disediakan oleh Yesus kepada kita dalam bacaan hari ini, itu ada tempat antara. Tempat antara, kalau saya katakan tempat, jangan bayangkan ini sebagai suatu seperti mall atau seperti tempat yang fisikal gitu, tapi suatu kesempatan bagi kita. Jadi saya mungkin pakai kata kesempatan. Kesempatan bagi kita yang masih belum suci, masih istilahnya kan yang masih ada kelemahan atau ada hutang dosa, hutang akibat dosa yang belum kita lunasi. Jadi misalnya kalau eh, kalau kita itu pernah aborsi gitu, pernah aborsi, melakukan aborsi, entah itu sebagai laki-laki maupun laki-laki itu dalam hal menyetujui atau sebagai dokter yang melakukan aborsi. Ya memang kalau kita mengaku dosa, dosa itu dihapuskan. Tetapi hukuman akibat dosa, misalnya suara bayi yang berseru minta keadilan. Mereka yang diperlakukan tidak adil, yaitu bayi-bayi yang katakanlah itu tidak berdaya, tapi disiksa, dipotong-potong, kepalanya diremukkan. Mereka tidak tidak terima itu, dan mereka itu akan berseru-seru kepada Tuhan minta keadilan, minta kita dihukum mengalami suatu tidak adilan, misalnya kita pernah ditipu, pernah dipukul, pernah dilecehkan. Nah, kita kan minta keadilannya ke negara. Nah, sekarang ini kita juga bisa minta keadilan dalam arti kepada pemilik. Ya, bayangkan itu, masa mereka ini yang telah melakukan kejahatan kepadaku, membuat aku menderita seperti ini, kok begitu mudah saja masuk surga? Jadi perlu mereka itu mengalami apa yang disebut hukuman akibat dosa. Yang kita sebut hukuman akibat dosa itu di api pengujian, membayar lunas itu semua. Entah bagaimanalah caranya, saya tidak tahu itu. Itu Tuhan yang artinya siapa yang pernah ke sana yang mengerti lah di bagaimana cara hukuman akibat dosa kita yang kita alami di api pemurnian itu. Nah, tapi di lain pihak juga jangan terlalu melihat ini sebagai hukuman. Kalau bagi saya api pemurnian itu salah satu doktrin Katolik yang pernah yang eh, yang saya akui, saya yakini dari awal. Salah satu dari awal itu yang membuat saya akhirnya menerima atau mau ke gereja Katolik. Kan sebelumnya itu saya ateis kan, atau lebih tepat agnostik. Nah, karena saya agnostik, saya ketika bertobat saya memilih untuk ke gereja Katolik. Nah, salah satu doktrin Katolik yang meyakinkan saya itu adalah api penyucian. Bukan hukumannya, karena kita cenderung melihat itu sebagai hukuman ya, tapi saya justru melihat sebagai itu tempat kerahiman. Kalau nggak ada itu, kita nggak ada kesempatan untuk menyucikan diri setelah kematian.
Artinya kalau kalau saya meninggal dalam keadaan belum meluntutan, gitu kan, tuntutan dari orang-orang yang pernah saya sakiti, nah, ya berarti kan saya tidak punya kesempatan untuk melunasi itu. Nah, artinya ya saya hanya bisa ke neraka karena di surga tidak ada tempat buat orang yang masih belum suci sepenuhnya. Jadi saya lebih melihat api penyucian itu sebagai suatu doktrin kerahiman daripada doktrin hukuman. Mungkin kalian pernah nonton film itu kan, nonton film tentang penyesalan, tentang atonement, tentang bagaimana kita yang pernah menyakiti orang tua kita atau menyakiti pasangan hidup kalian itu atau menyakiti anak-anak itu menyesal sekali dan ingin memperbaiki hubungan dengan apa membayar untuk supaya bisa berdamai kembali. Kita berusaha untuk melakukan banyak cara supaya kita bisa berdamai kembali dengan mereka, meminta maaf pertamanya misalnya, lalu setelah itu mungkin mendekati atau apa bagian salahnya. Jadi di dunia saja kita mengenal konsep atonement gitu. Jadi kita bahkan itu dalam arti tertentu kita melakukan atonement itu untuk diri kita sendiri supaya kita lega, supaya kita ini hati nurani kita ini supaya bisa bisa tidur lebih nyenyak lebih nyenyak atau tidur nyenyak sebelumnya tuh masih dihantui dengan perasaan bersalah itu. Nah, kesempatan kita kita meminta maaf, memperbaiki hubungan, berdamai dengan orang yang pernah kita sakiti, itu akhirnya memberikan apa? Suatu pendamaian antara saya dengan dia atau mereka. Nah, kalau ini tidak kita peroleh di dunia atau mereka sudah meninggal ini, misalnya orang tua kita, kita menyesal sekali pernah menyakiti hati orang tua kita kan. Oh, tapi mereka sudah meninggal atau kita yang mengakibatkan mereka meninggal. Itu lebih parah lagi misalnya. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan rasa bersalah kita ini kalau mereka itu sudah meninggal? Bagi saya, justru ketika ada api penyucian ini suatu momen yang mengharukan ketika saya boleh berdamai dengan mereka yang pernah saya sakiti. Ya, memang mungkin prosesnya itu menyakitkan, kita ditolak, kita diadili dengan perasaan bersalah yang mungkin waktu itu saat di api pengujian itu begitu intensif. Kalau di dunia ini kan kita bisa lari dari kenyataan, bisa main handphone, nonton Netflix atau main game itu lupa. Tapi di situ tuh kita dihadapkan pada kenyataan ini loh, kan pernah kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan sekarang supaya kamu bisa berdamai kembali dengan mereka. Itu yang menyiksa itu, tapi menyiksa dalam arti memurnikan kita. Akhirnya kita juga dibebaskan dari rasa bersalah dan pada saat yang bersamaan kita meminta maaf, berdamai dengan orang kita sakiti dan terjadilah di situ persaudaraan yang dulunya mungkin hancur itu diperbaiki kembali dengan kita sama-sama bisa ke surga tanpa beban, tanpa eh, sakit satu sama lain. Coba bayangkan gitu masih ada di surga saling dendam, saling sakit hati, masih ketemu dengan mantan suami atau mantan istri, itu gimana rasanya? Aduh, sulit kalau kalau kita tidak berdamai dulu. Nah, itu berat pasti proses itu untuk mengampuni, untuk apa? Nah, itu kalau tidak terjadi di dunia, itu perlu kita murnikan atau kita perlu suatu kerahiman Tuhan, bentuk kerahiman Tuhan yang membuat kita dimurnikan sehingga kita pantas masuk surga tanpa dendam lagi, tanpa sakit hati lagi satu sama lain. Dan keadilan Tuhan itu terbayarkan. Mereka yang menuntut keadilan, mereka juga menerima itu lewat api penyucian. Jadi kok saya jadi jelaskan panjang lebar tentang api penyucian. Tapi ini jelas bukan surga. Ya. Di surga tidak ada lagi sakit hati satu sama lain. Di surga tidak ada lagi rasa bersalah yang membuat kita down itu. Baik, mungkin ini bisa menjawab. Terima kasih Romo. Yang lain ada pertanyaan kah? Kalau tidak, saya ada pertanyaan lagi.
Belum? Saya nanya lagi kalau gitu ya, Mo. Kan masih belum. Yuk, Romo bilang silakan. komentarnya di komentar Romo, eh, gereja percaya akan kebangkitan badan. Bentuk kebangkitan badan itu sebenarnya apa, Mo? Karena kalau sekarang ini kan eh, kalau kita dikubur di sini, harganya mahal sekali. Kalau kita dikremasi, apakah badan kita masih bisa, apakah itu sebagai kebangkitan badan kita? Hmm. Begini, soal kremasi itu suatu hal yang kalau kalau dalam gereja Katolik itu tidak pernah diizinkan dalam arti direstui 100%, tidak pernah ya. Karena kita menghargai tubuh kita. Kalau kita sekiranya melakukan misalnya menyakiti tubuh kita sendiri meskipun itu sudah ya, atau kita menyakiti tubuh orang lain, kita memutilasi atau melakukan tindakan yang tidak hormat terhadap jenazah. Itu aja bagi kita yang normal saja, kita katakan itu biadab kan. Apalagi kalau memang kita bicara soal menghormati. Kalau kita menghormati pribadi seseorang, berarti kita menghormati juga tubuhnya. Kalau kita menghormati kita sendiri, kita juga harus menghormati tubuh kita. Di dunia ini kita berias, pakai skincare macam-macam, rambut dipotong rapi, pakai pakaian yang bagus. Setelah mati malah bakar aja. Kan itu bagi saya itu kontradiktif ya. Tapi itulah pemikiran manusia itu memang aneh. Di waktu hidup itu disayang-sayang, setelah mati udah bakar aja. Lucu ya. Tapi ya itu karena pertimbangan akhirnya itu karena kita dipengaruhi juga oleh pragmatisme. Dunia ini khususnya orang Chinese, orang Jepang itu kan pragmatisme. Ya, ngapain kita repot-repot lagi merepoti orang lain, merepoti diri sendiri juga. Ya, ya sudahlah, kalian jangan jangan repot deh nanti. Karena karena sebenarnya itu ada semacam, kalau menurut saya ya, itu ada semacam pembelaan terhadap misalnya kalau kita kremasi orang lain aja. Saya saya sendiri aja mau kremasi, orang lain kremasi supaya nggak merepotkan. Ya, itu kata-kata jangan sampai merepotkan orang lain itu sebenarnya itu dari diri kita sendiri nggak mau repot terhadap orang lain. Itu menurut saya nggak ada alasan lain. Itu bukan karena kamu menghormati apa orang lain, tidak. Justru ke- kalau kalau kau menghormati eh, dirimu sendiri atau menghormati orang lain, ya, kau harus menghormati diri sendiri. Nah, ketika engkau mengatakan, ya nanti saya mati di kremasi supaya saya tidak merepotkan orang lain. Sebenarnya dalam dirimu mengatakan saya tidak mau repot dengan kalian, kalian kremasi aja, kalian dikremasi aja. Saya nggak mau repot dengan kalian. Itu itu sebenarnya semacam eh, ya agak agak apa egoistis juga ya keinginan seperti itu. Jadi gereja itu intinya tidak pernah menyetujui dalam arti merestui, tetapi eh, bukan mengizinkan, tapi apa ya tidak melarang. Nah istilahnya itu dipakai itu dalam dokumen kita itu gereja tidak melarang. Karena apa? Karena ini hal yang di beberapa negara, misalnya Jepang, Jepang itu Nah, bahkan melarang orang dikuburkan. Semua yang meninggal itu harus dikremasi. Karena tidak ada tanah kuburan. Tanah kuburan itu katanya itu selain itu harga tanah mahal, walaupun sekarang itu sebenarnya tidak masalah karena Jepang kekurangan penduduk, tanah sekian luas, banyak tanah terbengkalai juga. Tapi katanya itu mencemari lingkungan. Menurut saya sih agak agak sedikit aneh juga aturan itu dan alasan itu. Itu binatang-binatang mati bagaimana? Mereka juga mencemari dong. Kalau misalnya kita mau adil, gitu kan manusia itu seperti binatang busuk, binatang yang membusuk di hutan. Apakah itu mencemari lingkungan? Saya kira tidak juga.
Nah, itu tapi sudahlah, itu untuk tempat lain. Namun mengenai kremasi, gereja itu tidak pernah mengizinkan, artinya tidak melarang. Nah, kalau kalau untuk imam biar berarti itu sebaiknya dikubur. Kalau kami pun di sini harus dikubur, sudah ada kuburannya. Ya. Jadi kaitannya dengan kebangkitan badan, mungkin ya tidak terlalu apa ya, karena misalnya Santa yang mati dibakar itu, misalnya Santa Sianedar itu, Joan of Arc itu, dia kan matinya dibakar. Jadi kalau kebangkitan badan, kita akan mendapatkan badan yang baru. Tapi gereja tidak membakar atau nah, kita akan diberi tubuh yang baru. Seperti dalam Yohanes, mungkin hari ini atau besok itu ada Injil mengatakan, atau Roma, dari Roma bab 8. Nanti kalau kalian baca ya, dari Roma bab 8 itu ada kata-kata Paulus yang mengatakan Kristus itu memberikan kita badan yang baru. Badan yang lama itu kan hilang, nggak akan dipakai lagi. Kita akan mendapatkan badan yang baru. Seperti Yesus yang ketika dibangkitkan itu kelihatannya badannya sama karena masih ada bekas paku, bekas tombak kan, tapi sekaligus berbeda karena dia itu bisa tembus tembok, itu istilahnya, tiba-tiba bisa berdiri di tengah-tengah mereka. Dia bisa makan ikan tapi sekaligus ya dia tidak dipengaruhi lagi atau tidak dibatasi lagi oleh tempat. Ah, jadi hal-hal seperti ini kalau kamu mau tanyakan soal kremasi itu bukan bukan soal gereja itu mengatakan itu nanti kita akan dibangkitkan dengan badan itu, nanti berarti abu-abu itu dikumpulkan semua ke badan. Tidak. Kita diberi tubuh yang baru, ya, tubuh yang baru yang karena Kristus, karena Yesus yang akan, bukan hanya tempat tinggal yang baru, tapi tubuh yang baru, langit dan bumi yang baru, tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan binasa lagi, tubuh yang tidak akan sakit lagi. Itu. Mudah-mudahan menjawab. Thank you, Romo. Yang lain? Tapi ya mau nanya, kalau misalnya kita mau donor darah, ke donor organ, atau kalau misalnya kematian seseorang yang tidak layak atau tidak normal, kan biasanya otopsi. Otopsi berarti kita menyakiti badan dong, atau kita donor organ. Bagaimana? Karena Kak, kita mencari keadilan toh kalau misalnya kita otopsi, kita mau memberikan atau kita memberikan bagian badan kita kepada orang untuk membantu orang. Bagaimana tanggapan gereja Katolik dalam hal ini, Mo? Ya, Kedengeran nggak? logikanya sama Hmm. tadi itu, logikanya sama. Gereja itu tidak merestui kremasi itu bukan karena nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang sama, itu tidak. Tapi ada suatu nilai penghormatan terhadap pribadi. Ya, pribadi itu pribadi secara utuh, tubuh, jiwa, dan rohnya. Kalau otopsi kan berbeda, sama seperti kalau kalau kita ini bahkan dalam keadaan hidup pun kalau kita mau menghadap, mau misalnya mau menuntut seseorang karena mereka melukai kita, menembak kita, menusuk kita, nah, kita pun perlu laporan dokter kan terhadap misalnya luka-luka itu. Mesti ada bukti dari dokter tentang luka Betul. diakibatkan oleh apa, karena apa, siapa yang melakukan. Nah, itu kan kita juga lapor ke polisi dalam keadaan hidup. Jadi itu memang bagian dari proses penyelidikan. Dan sekali lagi, tubuh yang katakanlah tadi itu sudah meninggal, lalu diambil jantungnya, diambil apa atau belah untuk dikeluarkan semua isi perutnya. Itu bukan tubuh yang akan dibangkitkan. Kita akan mendapatkan tubuh yang berbeda, tubuh yang baru. Ya.
Atau saya bacakan aja lah. Coba kita baca dari, sebentar saya cari dulu. Roma bab 8. Kalau yang udah kitab suci bisa buka. Roma bab 8. Ya, ayat 10 dan seterusnya. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Itu karena tubuh kita ini tubuh dosa, harus mati, harus lenyap. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal dalam kamu. Ya. Jadi kita binasa, tubuh mati, memang mati karena dosa. Tetapi tubuh yang fana itu akan dihidupkan kembali. Ini kok, sebentar. Ya, karena ya tubuhmu yang fana itu akan oleh rohnya akan tinggal di dalam kamu. Cuma di sini agak ambigu sih. Apakah tubuh yang sama itu yang dibangkitkan? Saya mesti cari lagi karena ada manusia baru, ada tubuh yang baru itu mana ya? Jadi intinya juga sama seperti Yesus lah. Yesus itu tubuhnya karena dia itu meninggal dalam kondisi utuh ya. Nah, itu tubuhnya itu yang dibangkitkan oleh roh. Tapi tubuh yang itu bukan tubuh yang sama lagi, karena tubuh yang sama itu masih dibatasi oleh kematian. Tapi tubuh yang bangkit itu tidak lagi diikat oleh hukum harus mati atau sakit dan mati, atau tidak bisa masuk lewat pintu atau pintu terkunci. Nah, tubuh yang baru ini bisa masuk ke lewat pintu terkunci sekalipun. Dan tubuh inilah yang akan yang sama inilah akan masuk surga. Karena di surga itu tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan fisik. Bagaimana ya? Saya tidak tahu, saya belum belum ke sana. Nanti sampai ke sana baru kita tahu. Ya, jadi kembali ke soal pertanyaanmu tadi itu, apakah bagaimana soalnya dengan mereka yang katakanlah tubuhnya hancur, lebur, entah karena otopsi, karena gempa bumi, karena bencana kebakaran, itu kan juga hancur itu. Mereka akan diberi tubuh yang baru sesuai dengan mungkin yang lengkap ini masih ada jejaknya lah ya. Seperti saya ini mungkin nanti sama juga mukanya, kira-kira kalian masih bisa mengenal saya. Nah, lain-lain juga misalnya nanti kalau kita ketemu di surga nanti, mudah-mudahan ketemu semua di surga. Oh, ini Irene, ini Marcella, ini eh, Migun. Ya, bisa kenal, kita bisa kenal semua ini karena karakteristik kita tuh dibawa juga saat kita ke surga. Tapi mungkin lebih ganteng sedikit lah, lebih cantik sedikit di sana. Romo, ada Ya, pertanyaan dari Migun. Dia nggak bisa ngomong karena koneksinya jelek. Dia bilang, di Injil dikatakan bahwa Yesus menyediakan tempat untuk kita. Apakah tadinya sebelum Yesus ke surga, nggak ada tempat di surga buat kita? Bagaimana dengan orang-orang benar di perjanjian lama seperti Nabi Elia yang diangkat ke surga? ya itu kan sudah saya tuliskan di sini ya. Coba kalian baca itu kata Yesus kepada Petrus itu dalam Yohanes 13 ayat 36. Itu sebelumnya itu Yesus berkata, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang."
sekarang. Berarti sebelum Yesus ke sana, ya kan? Berarti sebelum Yesus naik ke surga, kita nggak bisa ikut dia. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Berarti ada kemungkinan kita ke sana. Dan diperjelas di dalam teks kita hari ini, aku jangan gelisah hatimu ya, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Nah, ini kan memang terjemahan baru dua itu sedikit mengganti, menambahkan kata telah. Jadi ini benar-benar suatu antisipasi karena karena teks kita ini sebenarnya ditulis itu asinkronis. Artinya ini ditulis setelah Yesus naik ke surga, ya kan? Makanya di sini dia katakan aku telah pergi ke situ. Sebelum Yesus pergi ke situ, kita nggak bisa ke sana. Saya pernah khotbah ke kalian, saya kira waktu itu entah benar, saya khotbah nggak waktu di rumah retret itu. Kan kalian hadir juga, sebagian besar hadir. Saya katakan kalau sebelum Yesus naik ke surga, itu surga itu realitasnya realitas rohani. Tidak ada unsur fisikal di situ. Jadi kita nggak bisa ke sana untuk berjalan-jalan di Taman Firdaus. Kan Allah ada punya tempat tinggal sendiri. Kadang-kadang saja dia turun ke tempat si Adam yang namanya Firdaus itu yang beratas fisikal. Allah bisa ke Firdaus, tapi manusia atau Adam tidak bisa ke tempat tinggal Allah karena realitas rohani. Tapi ketika Yesus bereinkarnasi, mengambil karne, inkarnasi, itu kan ada kata karne di situ. Daging menjadi daging, dan dia wafat sebagai daging manusia, dan kemudian bangkit dengan daging, kebangkitan badan, lalu dia naik ke surga dengan badan. Nah, karena Yesus itu sekaligus adalah Allah, ketika dia naik ke surga sebagai manusia dengan daging itu boleh saya katakan ini memang ini saya coba baca-baca cari-cari ini tidak ada kata-kata yang sama yang akan saya sampaikan kepada kalian itu. Yesus itu ketika dia sampai ke surga, dia mengubah surga, mengubah kodrat surga yang sebelumnya itu. Oh no, Romonya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Romonya. Internetnya ndak ada. Oh, Jadi ketika Yesus naik ke surga sebagai manusia sekarang, ya kan? Makanya dia perlu naik ke surga dulu sebelum sebelum mengajak yang lain. Nah, ketika dia naik ke surga, dia mempersiapkan tempat tinggal, monai. Monai itu tempat tinggal, tempat kediaman. Jadi fisikal sifatnya. Kita punya rumah di situ nanti, di surga. Dan sebelumnya waktu Adam diciptakan, dia tidak diciptakan untuk tinggal di surga. Makanya dalam Mada Paskah dikatakan dosa yang membahagiakan, dosa yang menyukakan jiwa. Kenapa? Karena kalau tidak ada dosa, maksimal kita ke surga, ke Taman Firdaus saja, maksimal tempat kita. Tapi karena dosa itu, kita sekarang punya kemungkinan untuk tinggal bersama Allah di surga. Jadi sekarang kita bisa ke surga. Kenapa? Yesus yang memungkinkan. Dia dia mengatakan ini tempat yang baru, tempat yang kamu tidak tahu. Engkau tidak tahu sebelumnya. Tapi sekarang karena aku memberitahukannya, engkau sekarang tahu jalan ke situ. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku minta pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Jadi sekarang kita punya kesempatan untuk tinggal bersama Allah di surga. Wah, saya kalau
merenungkan ini atau berkhotbah tentang ini, hati saya ini seperti, waduh, kapan ya? Kapan ini? Mau ini? Nanti kalau saya bayangkan rumah idaman saya di dunia saja sudah indah. Apalagi ini nanti rumah idaman di surga itu seperti apa? Saya ingin lihat itu, ingin cepat-cepat aja ke sana. Ya. Nah, itu yang harusnya juga kita miliki kerinduan akan surga itu. Tapi dilengkapi juga dengan apa? Niat yang tulus untuk berjuang seperti kata Paulus ya. Aku berjuang mati-matian, tekan takut dan gentar. Supaya jangan sampai setelah aku mewartakan Injil kepada banyak orang, aku sendiri terbuang. Sambil kita rindu berharap akan tempat kediaman kita di surga itu, kita juga berjuang untuk melawan tubuh dosa ini. Ya, seperti kata Paulus, menanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Hmm. Lalu apalagi pertanyaan tadi. Soal oh, Soal orang-orang benar perjanjian lama. Ya mereka waktu itu kalau kalau dalam ajaran Yahudi itu kita mesti ambil dari ajaran Yahudi kesusastraan eh, setelah pembuangan itu kita akan menemukan bahwa mereka itu memiliki istilah bukan bukan api penyucian tapi tempat penantian. Itu tempat penantian. Mereka sedang menunggu di satu tempat penantian atau dalam bahasa bahasa Yunaninya itu limbo, limbo. Jadi ketika mereka itu harus menanti menunggu di situ. Makanya ketika dalam Matius atau Markus ya, saya lupa salah satunya, ketika Yesus wafat, sorry, Yohanes ya, sebentar saya cek. Ketika Yesus wafat di Yohanes itu sekitar jam 12 bukan jam 3 ya. Hmm. Hmm, bukan. Berarti lah. Saya sekarang suka terbalik-balik ini. Karena mengajar sinoptik, ke mengajar pengantar perjanjian baru sekaligus mengajar Injil Yohanes sering terbalik-balik sekarang. Bukannya tambah paham malah semakin tertukar-tukar. Ketika Yesus wafat, itu tirai bait Allah terbelah dua, lalu dikatakan banyak orang-orang kudus dari perjanjian lama itu bangkit dari kubur dan tampak kepada orang-orang di jalan di Yerusalem. Jadi mereka ini berada di tempat penantian. Mereka itu belum ke surga, ya. Nah, jadi istilahnya sebelum perjanjian baru itu ada tempat penantian bagi orang-orang kudus perjanjian lama. Tapi itu bukan api penyucian dan jelas bukan surga. Lalu Elia yang diangkat ke surga, juga ada Henok. Jangan lupa, Henok dan Elia yang diangkat ke surga. Ya, mereka juga bukan dalam arti ya, mereka itu bukan ke surga, surga beneran. Nah, karena kan pemahaman perjanjian lama tentang surga itu tidak seperti pemahaman surga menurut kita juga. Pemahaman kita surga itu kan tempat tinggal, fisikal. Tapi mereka itu terangkat ke suatu tempat di atas, entah di mana itu, disendirikan, dikecualikan, dikhususkan oleh Tuhan. Nah, kalau mau lebih spesifik ya surganya Elia itu bukan tidak sama dengan surga kita. Nah, dan itu juga rasanya bukan limbo, karena limbo itu hanya untuk orang yang sudah meninggal. Berarti Henok dan Elia dan ada orang-orang yang tidak kita kenal dari perjanjian lama, mereka itu suatu tempat di mana mereka tidak itu, kita nggak tahu. Nah, nggak bisa dijelaskan barang ini. Ya. Tapi ya saya bisa mengatakan bahwa itu berbeda dengan surga kita. Karena waktu itu belum ada realitas fisikal atau pribadi fisikal itu yang bisa tinggal di rumah Bapa. Nah, itu belum dimungkinkan. Sampai Yesus mengubah kodrat surga, boleh dikatakan ya.
mengubah kodak-sudah yang sebelumnya itu sifatnya hanya semata-mata realitas rohani menjadi realitas jasmani juga. Memungkinkan sekarang orang-orang kudus perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama. Dan kita mudah-mudahan kita semua nanti akan tinggal di surga itu. Romo Itu cukup. bilang-bilang, hmm, cukup, cukupkah, Migon? Migon nggak ngomong. Aku cuma mau bilang, mau kalau Lalu kita balik ke Taman Firdaus, hati-hati itu loh, si ularnya. Meleng sedikit ularnya di sate, Mo. kita tidak akan kembali ke Firdaus, kita akan ke surga. Ya. Kalau kalau menurut iman Katolik kita tidak kembali ke Firdaus, kita ke surga. Firdaus itu nggak tahu untuk orang lain aja lah, saya nggak mau ke sana. Ini ada pertanyaan dari Cynthia ya. Ya. Kalau Santa atau Santo dan Santo itu tubuhnya masih utuh sampai sekarang nantinya saat dibangkitkan kembali, bukan jasadnya yang bangun dari tidur ya Rob. Ya sekali lagi itu mungkin kasus per kasus ya, case per case. Seperti Yesus dia itu bangkit dengan bekas paku. Tapi bagaimana dengan orang yang jasadnya itu sudah hancur atau tinggal tengkorak? Itu bagaimana itu? Kalau menurut Yeskiel itu nanti akan diberi dagingnya akan tumbuh lagi, akan dibangkitkan dengan tubuh yang yang tadi bertulang itu nah, semua yang organ-organnya udah hancur gimana yang sudah diotopsi misalnya dikeluarkan semua organ dalamnya. Ya, menurut saya itu akan terjadi case per case. Sebagaimana kita akan diadili berdasarkan eh, perbuatan kita sendiri, ya kita juga akan dibangkitkan dengan cara tersendiri, entah bagaimana. Tapi yang jelas tubuh itu tidak sama lagi dengan tubuh yang kita sekarang. Bisa jadi juga itu Tuhan memberikan kepada kita bentuk tubuh yang sama dengan yang kita miliki. Tapi bisa juga beda. Kita nggak tahu ya sampai di mana. Karena kitab suci kita tidak berbicara tentang itu secara spesifik. Lalu ajaran gereja juga tidak. Hanya dari penampakan-penampakan orang kudus itu, mereka kelihatan masih karakteristiknya, seperti Bunda Maria misalnya, itu ada karakteristik Bunda Maria, tapi sekaligus kadang-kadang dia menampakkan diri seperti seorang gadis yang muda, kadang-kadang sebagai ibu yang setengah bayar, tapi tetap cantik, kita tahu. Jadi nanti tubuh kita itu seperti apa nggak tahu. Mungkin seperti Bunda Maria tuh kadang-kadang dia bisa menjadi muda, kadang-kadang dia bisa menjadi lebih dewasa, kadang-kadang dia bisa tampil itu seperti orang Amerika Latin, seperti penampakan kepada itu siapa itu Juan Diego itu. Lalu baru-baru ini saya baca juga itu penampakan Bunda Maria di Amerika Selatan juga itu di Peru ya. Bunda Maria penampakan di Peru di Kolomoro atau apa lupa saya tuh. Itu juga menarik itu. Dia tampil seperti orang Peru, seperti orang perempuan Amerika Latin. Nah, jadi nggak tahu nanti bisa berubah juga kita, ya kan? Siapa tahu nanti saya bisa berubah jadi lebih kurus, lebih apa, lebih tinggi atau lebih apa, dan jadi lebih mirip orang eh, Afrika, mirip orang Korea, nggak tahu. Ya, jadi ya rasanya tidak perlu kita bahas lah. Nanti kita akan lihat sendiri itu bagaimana. Ah, Jadi hanya misalnya orang Santa Santo itu lebih itu ya bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda. Tetapi pasti karakteristiknya itu sudah berbeda. Karena kalau kita tubuh yang sekarang kita masih bisa rusak, masih bisa hancur, bisa bisa dibakar, bisa apa. Tapi yang itu nanti tubuh kita abadi. Ya, ada lagi yang mau bertanya? boleh. Haryati, Tante Haryati, Ya, Cici, halo. boleh Iya, iya. boleh ditanyakan sekarang. Ya, halo, selamat malam Romo. Saya ada yang saya mau tanya. Ini adalah yang kutipan dari Alkitab ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang
kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini maksudnya kita itu nggak harus jadi Kristen supaya masuk surga ya. Jadi yang penting kita mengikuti kehendak Tuhan, jadi kita bisa masuk surga. Betul nggak gitu, Romo? Hmm. Ya, ini pertanyaan yang sangat serius dan mengundang banyak perdebatan hingga sekarang. Sampai Iya, beberapa konsili itu kita bisa beradu itu hasil konsili sampai misalnya konsili Florence, Firenze dengan konsili Vatikan kedua itu rumusan tentang ini iya, ya, kalau kita baca sekilas itu kelihatannya saling bertentangan. Bahkan ada orang-orang yang menganggap bahwa gereja Katolik itu sudah yang sekarang ini itu sebenarnya menyimpang sesat sejak Konsili Vatikan kedua. Sehingga ada golongan yang disebut sedevacantis itu kan. Sedevacantis itu artinya tahta kosong. Jadi ada kelompok yang mengatakan sebenarnya tahta suci atau tahta kepausan itu kosong sejak eh, siapa itu namanya itu Pius, kalau nggak salah Pius ke berapa ya? Ya, pokoknya sebelum Yohanes ke-23 lah, yang memprakarsai Konsili Vatikan kedua. Jadi mereka tidak mengakui Paus sejak Yohanes 23, sejak Konsili Vatikan kedua. Mereka sebut itu, mereka disebut golongan sedevacantis, bahwa tahta Petrus saat ini sampai saat ini masih kosong. Ya, itu justru karena mereka menganggap salah satu yang paling dominan yang mereka sanggah itu adalah soal ini. Karena Konsili Vatikan kedua menafsirkan ekstra Ecclesiam Nulla Salus itu secara sangat agak ambigu sekarang. Ya. Tapi justru ambiguitas itu yang meyakinkan saya, kalau secara pribadi ya, itu yang meyakinkan saya bahwa gereja Katolik itu benar. Kalau sebelumnya itu misalnya eh, dari Konsili Florence itu, dari dokumen Cantate Domino, itu kalian boleh search itu di AI itu ya. Dokumen Cantate Domino dari Konsili Florence itu menyatakan dengan begitu kerasnya bahwa tidak ada keselamatan di luar pembaptisan, di luar gereja. Ya. Gereja Katolik tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya. Tapi Konsili Vatikan kedua mengajarkan ada keselamatan meskipun ya kata-katanya tetap sama, di luar gereja tidak ada keselamatan. Tetapi yang ditafsirkan itu adalah kata gerejanya. Gereja dalam arti apa nih? Apakah gereja dalam arti fisik kalian harus dibaptis, lalu kemudian masuk ke dalam gereja, ikut misa, menerima 7 sakramen? Apakah gereja itu yang dimaksud? Nah, gereja dalam Konsili Vatikan kedua, dokumen Konsili Vatikan kedua ditafsirkan secara lebih merangkul semua, lebih universal. Sebagai tubuh Kristus. Semua itu akan diselamatkan dalam Kristus. Jelas. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Namun dalam dokumen Lumen Gentium dikatakan mereka yang diselamatkan itu pun sekarang walaupun mereka tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya, tapi sampai di situ mereka akan tahu bahwa yang menyelamatkan mereka itu adalah Kristus. Dan di dalam Lumen Gentium juga, kalau nggak salah yang artikel ke-15 ya, atau 14 atau 15, itu dikatakan bahwa mereka yang tidak mengenal Kristus bukan karena kesalahan mereka sendiri, juga akan diselamatkan asalkan mereka itu hidup berdasarkan hati nurani mereka. Ini yang membuat saya waktu itu yakin gereja Katolik itu benar. Karena saya juga pernah sharing waktu retret kemarin ya. Itu saya tidak akan bisa terima ada agama yang mengajarkan bahwa sebaik apapun orang dia akan masuk neraka kalau dia tidak dibaptis atau masuk ke gereja mereka. Karena saya bicara tentang kakek saya itu orang yang sangat saya kagumi. Jadi dia tidak dibaptis, dia bahkan tidak pernah ke gereja, tidak ada uh, apa ya, tidak ada dorongan sama sekali, tidak ada
jalan sama sekali ke gereja, tapi dia hidup berdasarkan hati nuraninya. Dia menolong banyak orang. Dia eh, tidak pernah, sejauh saya tahu lah, dia tidak pernah melakukan, tidak pernah ada skandal sedikit pun lah. Saya tidak pernah rasanya. Dia marah atau apa. Kalau saya lihat sih dia orang yang suci, orang suci, tapi tidak dibaptis, tidak pernah ke gereja. Masa dia masuk neraka? Ya, bagi saya itu doesn't make any sense. Nah, karena itu saya yakin gereja Katolik benar. Ketika saya tahu gereja Katolik memberi ini dalam tanda kutip peluang bagi mereka ini yang katakanlah tidak pernah mengenal Kristus, bukan karena salah mereka, bukan hanya karena mereka tinggal di bukan hanya karena mereka tinggal di pedalaman, tapi misalnya itu dari keluarganya itu, dari dia lahir sampai dia mati, dia dibesarkan atau berada di dalam keluarga yang kepercayaannya yaitu. Tapi ya sulit, dia dia nggak pernah mendapatkan misalnya penginjilan tentang ini, tentang Yesus. Nah, kecuali memang kalau Konsili Vatikan kedua juga dikatakan kalau mereka sudah tahu persis apa isi dari Injil, kitab suci, lalu tahu persis apa itu gereja dan semua ajarannya, tapi tetap menolak, nah itu jelas itu mereka tidak ada dalam jalur keselamatan. Tapi kalau itu bukan karena salah mereka sendiri, mereka itu tidak mengenal Yesus dan gerejanya, ya mereka tetap diselamatkan karena hati nuraninya. Jadi ini memang agak sulit untuk dijelaskan, bahkan mungkin belum ada yang berhasil menjelaskan dengan uh, baik. Tapi ya setidaknya kita tahulah posisi kita dalam Konsili Vatikan kedua itu, lalu dalam Unitatis et Integratio juga, bukan hanya Lumen Gentius, dalam Unitatis et Integratio, kita juga mengatakan saudara-saudara kita dari gereja-gereja lain itu pun bisa diselamatkan. Karena unsur-unsur atau elemen-elemen kebenaran yang mereka yakini di dalam Kristus. Nah, bagaimana itu ya kita tidak tahu. Tapi gereja sudah membuka itu. Dan itu pintu yang luar biasa. Yang dulunya tuh tutup sama sekali, itu sekarang bisa dibuka. Meskipun sekarang ada usaha kan upaya untuk mengatakan kok ini ada inkonsistensi, berarti gereja tidak kebal salah dong. Saya kira itu hanya soal istilah. Di luar gereja tidak ada keselamatan, itu gerejanya itu ditafsirkan baru atau ditafsirkan ulang, tidak berubah. Di luar gereja tetap tidak ada keselamatan, tapi gerejanya itu apa? Gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, silakan kalau ada yang mau diskusi lagi soal ini. Romo mau ini, boleh tolong diluruskan. Tadi untuk yang paling pertama, saya nangkapnya ini saat Romo bilang api penyucian, itu kan berarti hukuman atas akibat dari dosa kita di dunia. Entah karena masih ada orang yang sakit hati atau apapun itu. Sementara di Katolik ini kita tahu hukum utama dari Katolik Kristen adalah hukum kasih. Jadi kayak bahkan dalam kehidupan kita ini pun diajarkan untuk mengampuni sesama manusia. Kita terus doakan orang yang menyakiti kita untuk kita ampuni dan diampuni Tuhan. Begitu pula kayak Tuhan Yesus waktu disalibkan dia bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, boleh tolong diluruskan, jadi saya nangkepnya, jika kita udah pengakuan dosa nih, kayak gereja Katolik diberikan satu karunia ya untuk pengampunan dosa ke kita melalui romo-romo. Saat kita melakukan pengampunan dosa, kita percaya dosa kita ini diampuni. Lalu jika misalkan kita pernah, kasus ekstrimnya kita pernah membunuh misalkan. Jangan deh, kasus ekstrimnya misalnya kita mencuri. Orang yang kita curi barangnya itu dia juga mengampuni kita.
Jadi apakah akan masih menerima akibat dari dosa ini? Jadi harus ke api penyucian atau bagaimana, Romo? Makasih. Saya pernah menjelaskan ini dalam pertemuan Bible Study beberapa waktu yang lalu, mungkin dua. Engkau tidak ikut ya, Mochi? Ini pertama kali ikut, Romo. Oke, baik. Karena saya sudah pernah menjelaskan tentang ini, yaitu beda antara dosa dengan hukuman akibat dosa. Kalau bahasa Inggrisnya itu antara sin dan punishment of sin. Ya, itu dua hal yang berbeda. Dalam gereja itu dibedakan secara tegas dan jelas. Nah, kalau saya mau lebih menjelaskan lebih apa lagi, lebih dalam lagi, dosa itu diampuni dengan apa yang disebut absolusi. Absolusi itu kita peroleh di dalam sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Sedangkan hukuman akibat dosa itu bisa dihapuskan atau kita bisa mendapatkan remisi dengan apa yang disebut indulgensi. Engkau tidak asing kan dengan kata indulgensi ini, khususnya tahun kerahiman kemarin kita eh, kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan indulgensi, plenary indulgence, itu indulgensi penuh. Jadi semua hukuman akibat dosa kita itu dihapuskan. Itu hal yang luar biasa yang hanya bisa diberikan oleh Paulus sebenarnya. Ya. Baik, kembali ke itu tadi ke pertanyaanmu itu, bagaimana kalau kita mengaku dosa kan dosa kita diampuni? Ya jelas. Nah, dosa itu akibatnya apa? Neraka, kematian. Apalagi itu dosa berat, ya kan? Kalau kita tidak mengakui dosa kita tidak diampuni Tuhan, kita masuk neraka. Itu jelas. Jadi tapi walaupun dosa kita sudah diampuni, tidak serta-merta hukuman akibat dosa kita itu hilang. Misalnya Tuhan Yesus mengampuni Al-Bojongnya, itu berarti apa? Dia mau mengatakan dari pihaknya sendiri, dia itu dia berdoa sebenarnya. Tuhan ampunilah mereka. Ya. Tapi soal mereka diampuni atau tidak, itu juga tergantung dari algojo-algojo itu. Algojo-algojo itu kalau tidak bertobat ya dosanya tetap. Ya. Tapi kalau misalnya kita mengampuni, itu bagian dari hukum cinta kasih. Nah, kata Tuhan Yesus juga kan, kalau kamu mengampuni, kamu juga akan diampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni. Jadi itu lebih soal tanggung jawab kebajikan pribadi kita di hadapan Tuhan mengampuni itu. Bukan berarti kalau kita mengampuni orang, orang itu dosanya otomatis diampuni. Tidak. Ya, itu kita hanya misalnya dalam uh, kasus Yesus itu, dia mengatakan, Tuhan ampunilah mereka. Romo, suaranya Romo. Buka pintu pengampunan bagi mereka, supaya mereka itu dibawa pada jalan pertobatan. Karena sekali lagi, walaupun kita mengampuni orang, misalnya eh, orang yang menyakiti kita, kita ampuni, itu kewajiban dari pihak kita. Tapi mereka yang melakukan dosa kepada kita, itu tidak otomatis diampuni. Itu harus soal tanggung jawab pribadi dia. Pertobatan dia yang membuat dia diampuni. Bukan karena maunya kita. Ya, itu mesti dibedakan lagi ini. Mudah-mudahan engkau menangkap ini, Mas. Nah, lalu tadi soal itu, saya lebih suka pakai contoh yang ekstrim. Misalnya tadi itu dosa pembunuhan. Katakanlah dosa pembunuhan. Kalau kamu membunuh orang, atau ada orang membunuh orang, ketika dia mengaku dosa, dosanya diampuni. Ya, dosanya diampuni. Artinya dia tidak akan lagi masuk neraka atau dihitung. Itu menjadi beban yang misalnya timbangannya lebih berat ke neraka. Itu timbangan itu hilang. Akan dihitung dosa-dosanya, tapi dosa pembunuhan itu tidak lagi dihitung bentuknya. Itu untuk masuk surga. Ini dosa antara surga atau neraka. Tetapi
hukuman akibat dosa itu tidak sama-sama hilang. Misalnya, dia itu mengakibatkan penderitaan kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh korbannya itu. Seluruh itu penderitaan mereka itu ditanggungkan sebagai hukuman akibat dosa yang harus dibayarnya. Kalau tidak di dunia ini, misalnya kalau dia ditangkap, oke sudah dibayar dunia sedikit. Tapi kalau itu tidak terjadi di dunia, itu harus dia bayar lunas di api penyucian. Meskipun dia sudah mengaku dosa. Karena Tuhan kita itu adil. Kecuali, nah ini makanya tahun kerahiman Tuhan itu atau tahun jubileum itu luar biasa sebenarnya. Kecuali dia mendapatkan indulgensi. Nah, ini dia. Nah, indulgensi itu bisa sementara atau sebagian maksud saya. Bisa sebagian, bisa penuh. Nah, untuk tahun jubileum itu kita boleh mendapatkan, mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Dalam arti apa? Semua hukuman itu dihapus. Sehingga kita tidak perlu lagi masuk api pemurnian untuk barang-barang itu. Termasuk dosa pembunuhan. Nah, akibat dosa pembunuhan itu yang dihapus oleh indulgensi itu. Ya. Nah, ini luar biasa. Makanya ini kerahiman Tuhan yang menurut saya lebih besar daripada kerahiman untuk mengampuni dosa kita. Ya, itu menurut saya, tapi ya sebenarnya dua-duanya sama. Kalau dia diampuni juga kita masuk neraka. Ya kan? Tapi ini berarti membebaskan kita dari hukuman api penyucian. Kecuali kalau buat dosa lagi, ada akibat dosanya lagi. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu sudah dihapus. Masih menganggap kecil indulgensi, ya saya tanyakan pada kalian. Gimana Mochi? Mengerti Romo, makasih ya. Oke. Ada lagi? Mungkin mau bertanya-tanya, berdiskusi sama Romo? Pertanyaan-pertanyaan kali ini sore ini sulit sekali loh. Mudah-mudahan bisa dipahami atau saya tidak salah jawab. Waduh, Udah mulai pinter, Tomo. kalian udah mulai pintar? Lu Sebelumnya enggak. dikit, dikit. Kalau kalian ke Roma, kalian bisa dapat indulgensi penuh setiap saat. Kalau sempat ziarah ke Roma. Nah, pintu suci itu kan dibuka supaya semua di seluruh dunia dapat. Tapi ketika ditutup, ya itu rahmat itu tetap tinggal dalam basilika itu. Empat basilika utama. Kalau ada kesempatan, punya waktu, punya duit, itu bersiap. Kalian juga bisa mendapatkan indulgensi penuh bagi orang tua kalian yang sudah meninggal atau orang-orang yang kalian kasih yang sudah meninggal. Kasihan mereka lama-lama di api penyucian. Ya, kalian juga bisa mendoakan mereka dalam misa arwah. Oh ya, misa arwah tanggal 2 November itu kesempatan juga untuk dapat indulgensi penuh bagi mereka yang kalian doakan loh. Jadi jangan pernah melalaikan itu. Kasihkan aja karena intensi hari itu biasanya intensi hanya boleh satu setiap misa arwah. Khusus untuk 2 November berapapun itu masuk ya. Itu dapat indulgensi penuh untuk para arwah di api pemurnian. Jadi yang Porta Santa udah nggak ada lagi, Mo. Kan di sini juga kayak di sini ada di Sydney ada berapa ya? 9 kalau nggak salah. Itu udah ditutup semuanya, udah nggak jadi. Ya, sekarang nggak bisa lagi kecuali kalian ke Roma. Kalau kalian ke Roma, ziarah keempat basilika utama itu sepanjang tahun itu boleh dapat indulgensi penuh. Waktu saya ke Roma itu sesering mungkin, tapi masalahnya mesti ngaku dosa dulu kan. Nah, itu yang banyak buat orang itu langsung mundur itu. Hah, mesti ngaku dosa? Waduh, nggak jadi deh katanya.
Romo, aku udah coba loh mau pengakuan dosa sama Romonya sama. Kayaknya Romonya sekali aku denger kayak ngomong Father, forgive me Father for I have sinned. Lalu kayaknya udah tahu nih siapa nih. Jadi kayak ngerti perasaannya Romo nih kayaknya. Oh kayak karena ngomongnya sama lagi gitu. Saya kayak oke. Rasain loh, tahu, ya, rasain loh, baru tahu sekarang. Nah, Iya. tapi itu yang paling baik, itu yang paling baik. Itu juga latihan kerendahan hati, latihan ya supaya kita juga enggan untuk mengulangi dosa itu. Nah, kalau kita mengulangi dosa lagi, kita menghadap imam yang sama itu pun itu juga suatu bentuk atonement kan, suatu bentuk eh, ya karena itu sakit itu kita mengaku dosa kepada imam yang sama, kamu lagi dosanya itu lagi. Kok nggak ada pertobatan sih ya? Gitu, atau nggak penyesalan? Nggak. Imam-imam itu tidak akan berkata seperti itu. Kalau saya sebagai imam mendengarkan hal yang sama pun dalam hati ya memang itulah manusia. Untuk itulah Yesus datang ya kan. Kalau Hmm. enggak kan Yesus nggak perlu datang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita mau tutup. Boleh ditutup ya, mau mungkin sebelum kita tutup, boleh nggak Romo kasih satu langkah kecil yang kita bisa lakukan untuk memahami firman ini? Satu langkah kecil atau lebih menghayati firman ini mungkin. Apa mungkin kita kalau kadang kalau kita merasa gelisah, mungkin kita langsung berdoa dan bilang, Tuhan saya mau kasih semua sakit hati, marah-marah, karena di tulisan di Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, mungkin itu? Atau mungkin Hmm. ada yang lain yang Romo lebih gimana Kalau gitu? pengalaman pribadi saya atas firman ini ya ketika saya menghadapi waktu itu papa saya kena stroke itu, ya saya teriak sih ke Tuhan ya, teriak dan ya seperti itu, nggak tahu jalan jalan itu seperti tertutup semua. Untuk percaya itu nggak ada jalan. Apa maksud saya? Artinya kok begitu, kok begini? Waktu itu kan saya juga mau kaul kekal. Jadi 2 hari sebelum kaul kekal ditelepon papa saya kena stroke ya. Ya mau kemana? Nggak ada jalan itu buntu semua. Itulah ya, pengalaman nggak tahu kalian mengalami nggak? Ketika saya tidak tahu mau buat apa, saya tidak mau tahu mau kemana, tidak ada jalan sama sekali. Lalu saya teriak, tiba-tiba Tuhan mengatakan jangan takut. Atau hari ini dan waktu jangan gelisah hatimu, percayalah kepada aku. Ya, waktu itu sebenarnya ya tidak ada apa-apapun, tapi firman itu saja, jangan takut, jangan gelisah. Itu langsung membuat semua kekhawatiran saya hilang. Ya. Jadi itu bukan soal apa ya? Kalau pengalaman saya itu bukan soal Tuhan membuka jalan, tidak. Lalu maksudnya ya Tuhan buka jalan, tapi bukan maksud saya itu waktu itu tidak solusinya nggak kelihatan masih di masa yang akan datang, tidak di saat itu. Tetapi saya percaya ada suatu iman yang membuat semua kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kegelisahan yang ada dalam diri saya itu seperti angin badai yang langsung kata Tuhan diam tenang itu hilang. Ya. Menurut saya sih ini ayat ini bukan soal tips dan trik ya, Iren. Kalau kau tanyakan Hmm. itu apa tips? Tapi ini suatu apa ya pegangan. Ini bukan tidak kita tidak perlu itu memikirkan mau apa mau gimana dari pihak kita nggak perlu. Ya. Dari saya juga nggak bisa mengatakan apa. Tapi ya udah percayalah kepada percayalah. Nah itu saja. Dan kalau Tuhan kita percaya pada Tuhan, misalnya sehari-hari ini kita tetap berpegang pada Tuhan, pada ketika tidak ada jalan,
Dia akan katakan, jangan takut, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu akan memerdekakan kita, membebaskan kita semua. Gak ada tips and trik. Itu aja. Percaya aja. Ya, itu. Makasih Romo. Ya. Mari kita mau tutup doa pada Bible Study hari ini. Kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda yang telah kami dengar dan pelajaran yang kami dengarkan dari Romo juga. Tanamkanlah firman-Mu setiap hari ya Bapa dalam hati kami, agar kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kuatkanlah kami untuk berjalan di dalam jalan-Mu dan hidup dalam kebenaran dan setia dalam iman. Berkatilah setiap langkah kami setelah pertemuan ini, agar kami menjadi terang bagi sesama. Sebelum kami menutup Bible Study ini, Romo boleh berkatnya untuk kami semua Tuhan bersamamu. dan bersamamu juga. Semoga kita semua dimanapun kita berada, senantiasa dipenuhi, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu minggu depan ya, tanggal 7 Mei. Seperti biasa, handout akan diberikan serta juga linknya. Terima kasih semua. Minggu depan ya, bukan 2 minggu lagi. Kan kemarin libur kita. Minggu lalu kan kita libur. Maaf ya, Iya, Mo. Iya deh. Oke, bye-bye semuanya. Thank Terima you, kasih. Romo. Makasih Terima kasih. Romo. Terima kasih Makasih Romo. semuanya yang udah Terima kasih Irene. datang. Oke, Makasih. bye-bye. Bye-bye.